자더라고. Dong Chul dan Chon Sik adalah dua orang sahabat yang bekerja sebagai tukang angkat di pasar. Mereka berdualah yang bertugas untuk mengantar semua permintaan para pedagang di sana. Dalam pasar itu, ada pihak pemeliharaan yang kerap menyalahgunakan wewenangnya. Mereka selalu bertindak semena-mena kepada para pedagang yang telat membayar. Tetapi ketua mereka yang bernama Kang juga memiliki hutang kepada Dong Chul atas jasa pengirimannya. Dong Chul memilih bersabar dan menunggu niat baik Kang untuk melunasi semuanya. 이번에는 주겠지. 지난달에도 물렸는데. 예, 형님. Tak lama kemudian, Dong Chul bertemu dengan kenalan lamanya yang mengajak Dong Chul berinvestasi untuk kepiting raja. Mereka menjanjikan bahwa kapal yang mengangkut kepiting raja ini akan datang sebulan kemudian. Dan jika Dong Chul mau berinvestasi untuk bisnis ini, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang fantastis. 다음 달에 배 들어오는데 한 달 시중에서 암만 못 받아도 마리당 20만 원 씩은 받습니다. 저기 사장님 계약금 여기 있습니다. 아 예. 걱정하지 마. 잘될 거야. 네, 고맙습니다. 형 고맙습니다. Di lain tempat, terlihat sekelompok mafia memasuki apartemen milik pria paruh baya. Ketua mereka yang bernama Jitai memaksa bapak itu untuk membayar hutangnya. Atau tidak, nyawa bapak itu akan menjadi taruhan. Namun sebelum itu terjadi, anak perempuan sematawayangnya pulang. Jitai terpikir ide yang buruk agar si bapak melunasi hutangnya, yaitu mengganti dengan anak perempuannya yang akan dijadikan kupu-kupu malam. Kembali lagi kepada Dong Chul yang baru saja menjemput istrinya bernama Jisoo. Saat itu Dong Chul berniat memberitahu Jisoo bahwa ia baru saja berinvestasi untuk kepiting raja. Namun karena melihat mood Jisoo sedang buruk, Dong Chul pun terpaksa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. 아무튼 킹크랩이고 뭐고 절대 안 돼. 알지. 그럼 알지. 오빠, 너 나 몰래 사고 치고 다니고 그런 거 아니지? 좋다고 하니까 나는 그냥 생각을 해본다. 알았어. Tak lama berselang, tiba-tiba mobil Dong Chul ditabrak dari belakang oleh anak buah Jitai. Awalnya Dong Chul turun dari mobil untuk meminta pertanggungjawaban secara baik-baik. Tetapi anak buah Jitai malah berlagak arogan dengan hanya memberi kartu nama dan melemparkan sejumlah uang dengan tidak sopan. Jisoo yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu jelas tak terima dan ikut turun dari mobil. Ia ikut memaki-maki anak buah Jitai dan mengatakan bahwa uang tidak bisa membayar segalanya. Jitai yang melihat paras Jisoo pun langsung tertarik dan kembali memikirkan ide jahat. Ia turun dari mobil bukan untuk membela anak buahnya, melainkan menamparnya dan meminta maaf langsung kepada Jisoo. 우리 예쁘신 사모님께서 Keesokan harinya Dong Chul datang ke kantor Kang untuk meminta upahnya yang sampai sekarang belum dibayar. Dong Chul memintanya dengan rendah hati karena ia sangat membutuhkan uang itu untuk biaya hidup. Akan tetapi Kang beralasan sedang tidak memiliki uang dan dia hanya memberi sebagian kecil dari upah Dong Chul. Sebulan kemudian terlihat Dong Chul dan Chon Sik tengah menunggu kabar tentang investasinya untuk kepiting raja. Dong Chul kemudian ditelepon oleh orang yang mengajaknya investasi waktu itu. Namun orang itu malah mengabarkan bahwa kapal pengangkut kepiting raja mereka malah ditahan di Laut Cina. Orang itu menambahkan agar Dong Chul lebih bersabar dan menunggu sebulan lagi. Dong Chul masih berpikiran positif bahwa kapal itu akan datang. Sementara Chon Sik meyakini bahwa Dong Chul sudah ditipu oleh orang itu. 뭐 희망을 어디다가 뭐 어떻게 하라고? 여보세요. 형수가 형 진짜 죽일지도 몰라. Malam harinya Dong Chul mengajak Jisoo pergi makan malam di sebuah restoran yang terlihat sangat mewah. Di sana ia memesan sebuah kepiting raja. Namun ketika Dong Chul sedang memotongnya, tiba-tiba Jisoo membahas soal perceraian. Karena ekonomi mereka yang sangat lemah, Jisoo menyarankan Dong Chul untuk menceraikannya saja. Akan tetapi Dong Chul mencoba meyakinkan Jisoo bahwa ekonomi mereka akan kembali stabil setelah kapal sampai di pelabuhan.
Jisoo pun bingung kapal apa yang dimaksud Dongchul. Dan pada saat itulah ia menceritakan semuanya tentang investasi kepentingan raja. Jisoo sangat marah kepada Dongchul karena ekonomi mereka sekarang sedang lemah dan ia malah berinvestasi untuk hal yang belum pasti. Jisoo kemudian langsung pergi dari restoran itu dan meninggalkan Dongchul sendirian. 와이프가 지금 기분이 안 좋아가지고요. Saat Jisoo sedang sendirian di rumah, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mendobrak masuk ke rumahnya. Orang itu adalah Jitai dan anak buahnya yang masuk untuk menculik Jisoo. Sementara itu, Dongchul yang menuju rumah dihalangi oleh anak buah Jitai yang berpura-pura memindahkan barang. Sehingga saat Dongchul sampai ke rumah, ia sudah terlambat dan mendapati kondisi rumah sudah berantakan, serta tidak melihat keberadaan Jisoo. Dongchul pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun detektif itu mengatakan bahwa mereka belum bisa menemukan bukti, sebab CCTV di sekitar lokasi kejadian sudah disabotase oleh komplotan Jitai. Setelah keluar dari kantor polisi, Dongchul mendapati telepon dari Jitai yang mengatakan jika Dongchul masih berani datang ke kantor polisi, maka ia tak akan segan untuk membunuh Jisoo. Dongchul dibuat panik oleh ancaman Jitai, dan Jitai juga mengajak Dongchul bertemu di restoran untuk bernegosiasi. 형, 왜 그래? 누구야? Tanpa menunggu lama, Dongchul pun langsung menuju restoran yang dimaksud. Dongchul menunggu cukup lama, namun tidak ada siapapun yang datang, melainkan hanya ada sebuah tas dan HP di depannya. Tak lama kemudian, HP itu pun berdering dan ternyata adalah telepon dari Jitai. Ia beralasan tidak bisa menemui Dongchul dan justru menawarkan uang yang sangat banyak di dalam tas. Jitai memberikan uang itu untuk pertukaran istri Dongchul yang telah ia culik. 준식아! 아, 왜 그러세요? 죄송합니다. Dongchul kembali melaporkan semua itu ke pihak kepolisian sekaligus membawa uang yang banyak tadi sebagai barang bukti. Setiap hari Dongchul bolak-balik ke kantor polisi untuk melihat perkembangan kasus penculikan Jisoo, namun pihak kepolisian bahkan tidak bisa berbuat banyak untuk menemukan Jisoo. Karena Dongchul sudah merasa putus asa dengan pihak kepolisian, ia pun meminta bantuan Chonsik untuk menghubungi kenalannya yang bisa menuntaskan masalah apa saja, bahkan yang sulit sekalipun. Tapi orang itu hanya mau bergerak apabila ia dibayar dengan bayaran yang cukup tinggi. Dongchul yang tadinya penyabar seketika berubah menjadi sosok yang dingin. Ia langsung pergi menuju kantor Kang untuk meminta upahnya selama ini yang masih belum dibayar. Akan tetapi Kang justru mengusirnya, dan Dongchul sudah tidak bisa bersabar seperti sebelumnya. 내보내. 내 돈 가지고 와 빨리. Setelah mendapatkan semua uangnya, Dongchul bersama Chonsik pergi menemui orang yang bisa menemukan Jisoo. Namanya adalah Minjae. Awalnya Dongchul tidak percaya dengan Minjae karena gelagatnya yang kurang meyakinkan. Chonsik kemudian meyakinkan Dongchul bahwa Minjae pasti bisa menemukan Jisoo. Ia kemudian diberi waktu 1 hari untuk menemukan Jisoo, atau tidak, kontrak mereka akan batal. 이게 좀 이상하긴 해도 사람 하나 찾는 거 기가 막히다니까. 그럼 내일까지입니다. Keesokan harinya, Minjae ternyata sudah bisa menemukan bukti-bukti siapa saja yang terlibat atas kasus penculikan Jisoo. Mereka semua pun langsung menuju ke rumah pelaku yang diduga bersekongkol dengan Jitai. Namun sesampainya di sana, ternyata orang itu hanyalah suruhan Jitai yang membawakan uang ke restoran waktu itu, dan bukan bagian dari anak buah Jitai. Kemudian Dongchul pun bertanya seluruh informasi yang ia tahu untuk bisa segera menemukan Jisoo dan Jitai. Mereka pun langsung bergegas menuju sebuah tempat yang ditunjukkan oleh orang suruhan Jitai tadi. Informasi dari orang itu, di sanalah ia menjual nomor polisi mobilnya. Ternyata bangunan kosong itu adalah kamuflase dari sebuah bar kecil dan tempat judi sebagai penjualan nomor polisi ilegal. Dongchul pun tanpa basa-basi masuk ke tempat itu dan langsung menanyakan informasi orang yang telah membeli nomor polisi tadi. 번호가 아닌가?
형사님들이세요? 아니? Dikarenakan mereka langsung berterus terang, tentu pemilik tempat itu tidak bisa membocorkan informasi klien mereka. Dan ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Dongchul dan kawan-kawan. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan informasi di mana salah satu anak buah Jitai berada. Di sini kita akan mengetahui identitas asli dari Dongchul. Chonsik menceritakan bahwasanya Dongchul adalah mantan preman yang terkenal dan sangat brutal. Namun Dongchul memutuskan untuk hidup damai dan menjadi orang biasa setelah ia bertemu dan menikah dengan Jisoo. Namun karena Jisoo yang ia cintai sedang berada dalam bahaya, terpaksa Dongchul pun harus kembali ke masa kelamnya. 강동철! 그래! 나 완전 팬이잖아. 빨리 가자! Beberapa hari kemudian, Minjai kembali menemukan bukti-bukti siapa sebenarnya Jitai. Mereka menemukan seorang pria yang dahulu juga mengalami nasib yang serupa dengan Dongchul. Pria itu mengatakan yang sebenarnya tentang Jitai, bahwa dia adalah orang yang sangat gila dan sangat terobsesi dengan wanita untuk dijadikan kupu-kupu malam. Di bawah kendalinya, Jitai selalu menculik perempuan yang rata-rata mempunyai masalah keuangan dalam keluarga mereka. Ia pun menebus atau membayar semua orang yang telah ia ambil istrinya atau keluarganya. Rata-rata mereka semua pasti menerima uang itu sebagai kompensasi atas istri dan anak-anak perempuan mereka yang telah diculik. 더 이상 저한테 필요 없는 거라서요. Setelah mendapatkan petunjuk tentang Jitai, Dongchul pun teringat dia pernah mendapatkan kartu nama yang sama saat mobilnya ditabrak oleh anak buah Jitai waktu itu. Dongchul pun langsung pergi ke tempat yang tertulis di kartu nama itu dan ternyata benar. Di sanalah ia menemukan salah seorang anak buah Jitai yang telah menabraknya waktu itu. 며칠 전에 내 아내가 납치됐어. 나와. Langsung saja Dongchul menyeret anak buah Jitai itu untuk diinterogasi. Namun saat mereka akan mengancamnya, tiba-tiba Jitai menelpon Dongchul dan memperkenalkan dirinya dengan sangat bangga. Jitai sangat terusik dengan memberontaknya Dongchul. Padahal selama ini orang yang ia tawari uang dengan menjual istrinya, tidak ada satupun dari mereka yang protes. Jitai kemudian mengajak Dongchul untuk berlomba. Siapa yang lebih dahulu bisa membunuh antara Dongchul yang membunuh anak buahnya atau Jitai yang lebih dulu membunuh Jisoo. Karena tidak mau kehilangan Jisoo, Dongchul pun mau tidak mau harus mengikuti permainan Jitai. Setelah melihat anak buahnya tak sadarkan diri, Jitai kemudian meminta uangnya kembali tanpa kurang sepeser pun jika ia mau Jisoo selamat. Sedangkan anak buah Jitai tadi ternyata tidak mati karena Dongchul hanya membuatnya pingsan saja. Lantas anak buah Jitai pun memberitahukan semua yang ia tahu kepada Dongchul bahwa benar, selama ini Jitai selalu menculik wanita-wanita yang ia anggap bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Ia tidak peduli keadaan wanita itu seperti apa dan juga selalu memberikan kompensasi kepada pihak keluarga mereka. Namun sayangnya ternyata anak buah Jitai ini tidak tahu posisi tempatnya berada, karena mereka selalu berpindah tempat agar jejak mereka tidak diketahui oleh pihak berwajib. 돈부터 찾으러 가야겠다. 어디로? 경찰서. Karena tidak ada pilihan lain, Dongchul pun terpaksa mengambil kembali uang yang sebelumnya telah ia berikan kepada polisi sebagai barang bukti. Dongchul kemudian mengikuti rencana Minjai agar berhasil mengambil uang di kantor polisi tanpa ketahuan. 서울중앙지검에서 나온 이진호 검사거든요. 누가 들어도 상황이 좆됐다 싶으면 저희 바로 피고 오셔야 되는 거예요. Chonsik dan Minjai menjamar sebagai kejaksaan negeri, namun ternyata usaha mereka tidak mudah dan hampir saja ketahuan. 두 분인데요. 누구? 85년 김지수 씨? 아, 맞아요. 절차상 제가 담당 형사한테는 연락을 해줘야 돼서요. 아직 자체 수사 중이라 검찰에 보고도 하는 사건인데. 신분증 좀 보여주세요. Dirasa rencana Minjai gagal, Dongchul pun membuat sebuah keributan di luar kantor polisi
untuk mengalihkan perhatian seluruh orang yang ada di sana. 여보세요? 여기 정이겠네요. 문제 생겼어요. 빨리 와주세요. Sementara di sisi lain, kita akan melihat Jisoo yang saat ini sedang berusaha mati-matian keluar dari tempatnya dikurung. Bersama korban lainnya yang bernama Soyun, Jisoo berusaha membuka paksa jendela besi agar mereka bisa kabur dari sana. Namun sayangnya hanya Jisoo yang berhasil keluar dari tempat itu, sementara Soyun harus tertangkap oleh anak buah Ji-tae. Jisoo berusaha kabur dari tempat itu dengan memberhentikan taksi yang sedang lewat. Ia berusaha menuju kantor polisi, namun naasnya, tepat di depan kantor polisi, Jisoo harus kembali tertangkap oleh Ji-tae yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Dongchul CS yang sudah tiba di lokasi langsung menelpon Ji-tae, namun tidak ada jawaban. Dongchul yang hilang kesabaran segera menerobos masuk ke tempat persembunyian Ji-tae. Di sana ia dihadang banyak sekali anak buah Ji-tae dan dalam sekejap Dongchul menghabisi semuanya. Dongchul dibuat sedikit kewalahan menghadapi salah satu anak buah Ji-tae. Namun dengan satu serangan balik, anak buah Ji-tae itu langsung dibuat tak sadarkan diri. Terakhir, Dongchul berhadapan dengan satu anak buah Ji-tae yang bertubuh besar. Meskipun kelihatan sangar, ia tetap tidak bisa menandingi keganasan dari Dongchul. Sementara di luar gedung, Chon-sik dan Min-jae melumpuhkan beberapa anak buah Ji-tae yang masih tersisa, serta menyelamatkan beberapa wanita yang diculik. Dan tak lama setelah itu, pihak kepolisian pun akhirnya datang. 수고 많아요. 너무 늦게 왔어. 부탁드릴게요. 네, 여기 증거물들 다 정리해갖고 밑에서 내려와서. Saat Dongchul masih mencari keberadaan Jisoo yang dibawa oleh Ji-tae, tanpa sengaja ia berpapasan dengan mobil yang ternyata adalah Ji-tae. Tanpa banyak cincong, Dongchul pun langsung tancap gas dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat alot. 저 새끼 경찰이었나? Saat itu mobil Ji-tae terlihat hampir keluar dari lintasan jalan. Karena Dongchul tidak ingin Jisoo celaka, ia pun menghadang mobil Ji-tae tepat di depannya dan mengakibatkan Dongchul yang harus terperosok keluar dari lintasan jalan. Ji-tae pun langsung menghampiri Dongchul karena mengira ia sudah tak berdaya. Namun alhamdulillahnya Dongchul masih selamat. Dan dengan amarah yang masih tersisa, akhirnya Dongchul berhasil menyelamatkan Jisoo dan juga beberapa wanita yang diculik. Ji-tae serta anak buahnya juga berhasil diamankan oleh polisi. Dan Dongchul dianggap sebagai pahlawan karena telah membongkar kedok dari bisnis perdagangan manusia. Beberapa bulan kemudian, kapal yang mengangkut kepiting raja ternyata benar-benar sampai di Korea. Berkat investasi itu pun, ekonomi Dongchul kini benar-benar sudah membaik. Bahkan kini, Dongchul memiliki sebuah restoran sendiri, serta menjadi penutup untuk film kali ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Panjul, selaku pemilik channel Osaka Cinema pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.